Ini ada yang seru guys. Jadi tahun kemarin itu gua nemuin ada salah satu brand skincare baru gitu yang konsepnya unik gitu loh. Mereka pakai berbagai bahan aktif yang cakep-cakep tapi harganya itu masih termasuk terjangkau menurut gua. Mungkin kalian pun udah sering banget lihat di berbagai sosial media lalu lalang gitu. Namanya adalah Glad to Glow dan gua udah nyobain dua skincare mereka yang kali ini gua mau share reviewnya kepada kalian. Dan katanya nih ya, Glad to Glow ini paling sering diomongin orang-orang karena mereka pada bilang ini adalah dupes paling deketnya sama Skintific loh. Kita spill sedikit ya, harganya itu start from 50 ribuan aja. Dan apakah benar sebagus itu? Beneran worth it atau enggak? Makanya stay tune, kita bahas semua di video kali ini. Hai guys, welcome and welcome back. Menuju lebaran tahun ini, kalau kalian butuh produk-produk skincare yang cakep-cakep tapi harganya itu masih tergolong ramah di kantong, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai. Karena menurut gua konsep yang dipakai sama Glad to Glow ini tuh dia kayak lebih fun gitu loh, lebih milenial, dan terlihat dari konsep desain produk-produknya ini tuh Korea banget. Sampai video review ini gua upload, gua baru pernah nyobain moisturizernya ini sama sunscreennya, dan menurut gua untuk ukuran brand skincare yang baru muncul dan bisa launching moisturizer sama sunscreen sekaligus, ini tuh kelihatan banget mereka beneran nggak main-main. Yuk langsung aja, yang pertama urut dari pelembab dulu ya, yaitu Glad to Glow Blueberry 5% Ceramide Barrier Repair Moisturizer. Kalian tau lah ya, pelembab idaman gue itu mesti teksturnya watery, penyerapannya cepat, dan finishnya itu ringan, nggak pakai lengket, dan itu semua gue rasain ada di pelembabnya Glad to Glow yang warna ungu ini loh. Kalau nggak percaya, kalian bisa perhatiin sendiri deh, teksturnya tuh yummy banget, bukan yang terlalu encer gitu, jadi pasti colek pun dia nggak berceceran, termasuk yang aman. Dan berhubung bentuknya ini kemasannya adalah pot dan dia udah include spatula juga, jadi bisa dicolek sampai tetes terakhir gitu. Pokoknya nggak rugi lah. Dan juga sesuai sama namanya, yaitu blueberry. Jadi ini beneran ada wangi blueberry-nya gitu, yang soft, yang sweet juga. Beneran nggak mengganggu sama sekali. Malah menurut gua aman banget dan nyaman gitu loh buat dipakai 2 kali sehari, baik di pagi ataupun di malam hari. Terus kalau dari sisi penggunaan bahan aktifnya sendiri, ini tuh fokusnya adalah untuk skin barrier, untuk memperbaiki skin barrier yang lagi rusak, untuk merawat kesehatan skin barrier juga, karena dia itu mengandung 5% ceramide totalnya. Dan masih ada berbagai soothing ingredients lainnya seperti blueberry extract sama Centella asiatica extractnya juga yang bisa bantu untuk yang namanya meredakan kemerahan di kulit. FYI juga, jadi blueberry extract sama Centella asiatica extract ini juga mengandung kadar antioksidan yang mana sangat bermanfaat untuk bantu mencerahkan kulit juga. Jadi ada fungsi brightening-nya sekaligus. Ini tuh tipikal pelembab yang langsung melted, langsung mencair di kulit, berubah jadi water burst moisturizer gitu, dingin, penyerapannya tergolong instan, dan lembabnya itu pas, nggak too much. And then dari brandnya sendiri tuh mengklaim kalau moisturizernya ini bisa ataupun cocok untuk semua jenis kulit, tapi menurut gua sih intinya ya mau sebasah apa, mau selembab apa, itu tergantung preferensi kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih oklusif lagi, kalian bisa pakai rada banyakan. Kalau di kulit berminyak gua selama ini, gua perhatiin itu dia nggak bikin berminyak ya setelah sekian jam gitu, nggak bikin kusam juga, malah somehow gua ngeliat dia bisa bantu untuk kayak menyamarkan tampilan pori-pori juga sih. Yang gua notice pun ini merupakan tipikal pelembab yang moisture-nya, yang kelembapannya itu bisa bertahan lebih lama di kulit, tapi dia nggak terasa berat, nggak terasa silikons juga. So overall, kalau kalian butuh face moisturizer, pelembab wajah yang teksturnya tuh ringan, manfaatnya itu komplit, bisa untuk skin barrier, brightening, dan harganya itu masih relatif terjangkau, nyaman dipakai setiap hari, ini beneran recommended. Dan nggak heran sih sebenarnya karena banyak banget yang bilang kalau ini merupakan dupes yang paling dekat sama Skintific yang 5X Ceramide Moisturizer-nya yang biru itu loh. Ini pun kalau gue perhatiin dia aman dari resiko peeling, artinya tuh dia nggak ada efek kayak balls up, kayak dakian di
kulit gitu karena kita usap bolak-balik, walaupun di layer dengan sunscreen pun termasuk yang aman. Nah, ngomongin sunscreen, kita move on lanjut ke produk yang berikutnya, yaitu Glad to Glow Ultra Light Sunscreen Gel dengan klaim proteksinya adalah SPF 50 PA+++. First thing first, gue sangat appreciate untuk sunscreen yang kemasannya tuh airless pump kayak begini, karena lebih gampang buat ditakernya kayak berapa pump gitu, serta lebih gampang buat masuk ke saku kantong baju ataupun celana, jadi nggak lupa buat reapply. Oke, ini adalah chemical sunscreen. Dia pakai 3 jenis organic UV filters, yaitu avobenzone, octinoxate, sama ada octocrylene juga. Ngomongin tekstur, ini termasuk gel yang ringan, terus nggak menggumpal, bisa dibilang sunscreen rasa moisturizer, dan diklaim juga nih cocok untuk semua jenis kulit, termasuk yang kulit berminyak ataupun yang rentan berjerawat. Karena klaimnya itu adalah bisa bantu untuk memproteksi skin barrier juga. Jadi buat kalian yang kulitnya itu sedang sensitized, skin barriernya itu lagi damage ataupun rusak, kan bisa pakai sunscreen ini sehari-hari karena dia juga termasuk chemical sunscreen yang lembut di kulit. Reminder sekali lagi, jadi pada saat kulit kita itu lagi merah-merah, perih, dan lagi iritasi gitu, bukan berarti sunscreennya mesti di skip. Malah kalau kita nggak pakai sunscreen yang namanya radiasi UV itu bisa memperparah kondisi kulit kita. Jadi kalau misalkan kulit kalian itu sensitif ataupun sedang sensitized dan kalian nggak demen pakai physical ataupun mineral sunscreen, kan bisa pakai yang punyanya Glad to Glow ini, chemical sunscreen dengan manfaat soothing juga karena dia pakai ceramide dan berbagai ekstrak tanaman lainnya untuk bantu merawat skin barrier sekaligus. Kalau di kulit gue sih ya, dia nggak bikin white cast, beneran seringan itu, nggak lengket dan nggak bikin kusam juga, serta yang paling penting ini nggak perih di mata, jadi aman buat apply, reapply setiap harinya. Sunscreen gel ini ya gue harus akui sih kalau finishnya itu termasuk yang ringan, bahkan di kulit berminyak gue dia lembabnya itu nggak too much, nggak lebay, dan dia setelah beberapa jam pun nggak bikin kulit makin berminyak ataupun jadi berat. Overall gue pengen banget deh mereka ini launching yang ukuran jumbonya gitu kayak 80 ataupun 100 ml, karena menurut gue ini nyaman banget buat di iklim setropis Indonesia gini. Yang ini harganya 50.000 pada saat gue upload video ini, dan ini sangat worth to try banget, apalagi buat kalian yang nggak suka pakai sunscreen, udah nggak ada alasan lagi sih, kalian wajib cobain yang punyanya Glad to Glow ini. Kalau kalian subscribers lama pasti tau lah ya kalau gue udah nyobain brand skincare baru dan ternyata hasilnya itu di atas ekspektasi gue, terus harganya juga termasuk yang terjangkau. Gue jadi pengen untuk nyobain skincare mereka yang berikutnya. So, kalau kalian punya request nih pengen review produknya Glad to Glow yang berikutnya apa, langsung aja kalian ketik di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Sama kalau misalkan gue ada yang ke-skip di video kali ini ataupun ada hal-hal yang kalian masih pengen kepoin dari kedua produknya Glad to Glow ini, monggo langsung juga kalian ketik di kolom komentar. Yang mau langsung buru-buru check out juga link pembeliannya udah gue cantumin di kolom description box di bawah ini. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kedua produk skincare-nya Glad to Glow kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe, and also don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.